Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. In that city, city of God. John saw the lion lay down by the lamb. I want to know everything about that land. John saw the day, but did not see night. The Lamb of God's well, it must be the light. He saw the saints worship the great I am, crying, worthy, worthy is the Lamb. I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Jerusalem, I want to walk your streets, there are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. In that city, city of God. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is Lord. Hosanna, in the highest. Hosanna forever, forevermore. Jerusalem, I want to walk your streets, there are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. In that city, city of God, city of God, Jerusalem, Jerusalem, city of God, it's the city of God. Terima kasih lagu itu. Baik, selamat malam saudara-saudara. Senang bertemu kembali di KKR pada malam hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Para petugas akan menjemput persembahan saudara-saudara. Ada satu semangat yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab tentang bagaimana memberikan persembahan sukarela. Pada waktu Allah menyuruh Musa untuk membangun Ka'bah atau kemah suci, maka Allah meminta Musa untuk memanggil orang-orang yang ahli. Kemudian yang kedua, Allah meminta kepada setiap orang Israel untuk memberikan persembahan sukarela. Saudara-saudara boleh baca itu di dalam Keluaran pasal 36 ayat 3
dan 5. Bagaimana respons orang Israel terhadap perintah Musa ini. Kalau kita membaca di sana, begitu semangatnya mereka memberi. Dan ini dicatat oleh Alkitab, semangat memberi daripada orang Israel. Rakyat membawa lebih banyak dari yang diminta untuk membangun Ka'bah. Saudara-saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan pada dewasa ini? Saat ini kita mempunyai ahli di dalam menerangkan firman Tuhan. KKR ini dibuat dan bisa disaksikan sampai ke seluruh dunia lewat tim yang mengkoordinir live streaming yang sungguh luar biasa. Apakah pekerjaan Tuhan hanya sampai di sini? Saudara-saudara, tidak saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan butuh sokongan dana. Kalau kita membaca kembali Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana Allah mengatakan bahwa Ia akan memberkati setiap kita yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Bukan hanya itu, Ia menantang juga kepada umat manusia agar supaya apa? Menguji Dia. Apakah Dia tidak akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudara, biarlah semangat orang Israel menjadi semangat kita di dalam membantu akan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang saudara berikan sekarang sampai Maranatha. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Kami boleh berada di KKR pada malam hari ini. Terima kasih pula ya Tuhan, kami ucap syukur oleh karena kesempatan yang Engkau berikan. Kami boleh memberikan persembahan sukarela untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kami mendoakan akan persembahan ini boleh berubah menjadi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah kami ya Tuhan, sesuai janji-Mu, Engkau akan memberikan berkat yang limpah bagi masing-masing kami dengan penuh kelimpahan. Bapa di surga, inilah doa ucapan syukur kami malam ini. Doa kami persembahkan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi. Timeless day, earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new that day. God is the course from bitter tremble and faith. Evil is bent to eternally. No more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. Now the nation bow down to see royal
Slowly the names from the book are retired. The king's others, there's no need to dream. No more now, no more pain, no more tears, never crying again, and praise us to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See over there, there's a mansion, all the prepared just for me, where I will live with my Savior eternally. There will be never crying again, and praise us to the great I am. We will live in the light of the risen Haleluya. Semoga hati kita semakin terangkat kepada Tuhan. Bahwa Allah itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ruang informasi. Jika saudara memegang buletin, saudara bisa baca di belakang. Bagi saudara-saudara yang ingin dijemput pada titik-titik tertentu, Anda bisa menghubungi nama-nama yang ada di buletin yang di bagian belakang. Kemudian yang akan melayani besok malam Selasa 9 Oktober 2012. Sebagai pembawa acara Michelle Sumanti, doa buka Pendeta Rio Lego, persembahan Bapak Ferry Walean, dan persahabatan oleh Bobby Montolalu. Untuk KKR anak-anak yang berumur 1 sampai 9 tahun dilaksanakan di ruangan bawah dari tempat ini. Nah, hari Sabat saudara-saudara kita akan beribadah bersama-sama di Imperial Hall MGP dan akan dimulaikan tepat pukul jam 8.45. Saudara-saudara, kita akan mengikuti renungan pada saat ini dan saudara-saudara yang mungkin masih ada di bagian luar dari ruangan ibadah ini, kami undang dengan kasih untuk bisa masuk bersama-sama karena pintu utama kita akan tutup. Sementara renungan akan dibagikan oleh Pendeta Jeffrey Bakulu, maka pintu yang utama di depan akan ditutup. Seluruh panitia setelah KKR kita akan berkumpul untuk rapat evaluasi. Saya jemput kekasih Tuhan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu tema kita pada hari ini. Damai anugerah Tuhan. Dia
dalam bahasa Inggris. Through Christ on the cross, peace was made. My debt by His death was all paid. No other foundation is laid for peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Bapa di surga, terpuji namamu malam ini. Di malam kedua kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau bersama-sama terus dengan kami untuk mendengarkan nasihat firman-Mu yang ajaib. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan mengejawantakan firman-Mu untuk kehidupan kami di dunia ini, mempersiapkan kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Satu sukacita iman bagi kita malam ini. Kita boleh bersama-sama menikmati berkat dan persekutuan di ruangan ini dengan penuh kehangatan, keakraban. Kita boleh dapat lagi mendengarkan nasihat firman Tuhan yang memberikan kekuatan, motivasi bagi kita untuk melayani Tuhan semasih kita diizinkan Tuhan untuk menikmati berkat kehidupan di atas dunia ini. Terima kasih untuk semua partisipan malam ini yang sudah berpartisipasi membawa lagu-lagu pujian bagi pelayanan, kebaktian, kebangunan rohani Prince of Peace malam ini. Sahabat-sahabat pendeta dan para siswa SMA, SMK Kelabat, terima kasih untuk partisipannya. Mereka mau ujian, jadi mereka harus menyiapkan diri untuk ujian nanti. Terima kasih juga tamu-tamu yang hadir pada malam ini. Kita boleh bersama-sama menikmati berkat dan sukacita iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. God is good. Semangat lagi all the time-nya. God is good. All the time. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya review kembali pelajaran tadi malam. Tadi malam kita tetap membahas proclaiming His kingdom. Bagaimana Yesus Kristus menyatakan kerajaannya di dunia ini. Seorang muda yang kaya raya datang kepadanya dan bertanya, how to get eternal life? Tuhan katakan mudah sobat. Bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal? Gampang. Satu, turut perintah Tuhan. Yang kedua, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin, cukup. Itu adalah visa bagimu untuk masuk ke kerajaan kemuliaan. Apa respons orang muda ini? Oh Tuhan, kalau itu susah. Yesus tidak membenci orang kaya. Yesus amat mengasihi orang kaya yang mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Ayah saya berpedoman. Di dunia ini anakku Jeffrey cuma dua tuh kaya. Satu, tasono malam. Kaya. Saya pulang dengan ubi, makan, tidur nyenyak, kaya. Dan kedua, dia katakan, tidur nyenyak dan makan kenyang. Ya, makan kenyang. Kalau suka kenyang mau makan apa lagi? Ya, cuma itu. Itu kan kehidupan kita di dunia ini. Seorang pujangga, dia bertanya kepada Kabayan,
Kabayan, mau kemana? Mau ke kebun. Mau buat apa di kebun? Mau bapacol. Bapacol untuk apa? Tanam pisang. Tanam pisang untuk apa? Disiram. Bertumbuh, berbuah, makan. Kemana lagi? Pulang ke kebun. Tanam pisang, begitu terus untuk kehidupan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang progres di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam kerajaan kemuliaan, kita harus punya goal setting. Kita mempunyai tujuan supaya kita boleh mencapai kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Satu, turut perintahnya. Kedua, ejawantakan firman-Nya, hukumnya dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati dan kita akan selamat. Pada malam ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, judul yang kedua dari R, akronim R, Resurrection from Death. Apa resurrection from death itu? Kebangkitan dari kematian. Apa tujuan dari kebangkitan Yesus? Satu, ikhtiar keselamatan yang tertinggi yang Allah telah nyatakan di dalam kasih-Nya yang ajaib dalam karya penyelamatan umat manusia. Tanpa kebangkitan kita tidak bisa selamat. Tanpa kebangkitan saudara dan saya memiliki iman yang suram. Tanpa kebangkitan kita percuma mempercayai Allah karena tidak ada guna. Seorang Kristen yang sejati harus memiliki konsep yang hakiki tentang kebangkitan itu, menyebabkan dia semangat dalam pelayanannya. Dia akan senang terus dalam kehidupannya. Dia akan merasakan bagaimana dia berkomitmen untuk melayani Tuhan. Itulah ikhtiar dari Allah untuk kehidupan saudara dan saya. Anak muda tadi malam kita sudah bahas. Ikhtiar Allah bagi dia untuk menyelamatkannya. Tapi dia reject, dia tolak keselamatan yang Allah tawarkan. Hanya satu, dia selfish dan tidak mau menerima panggilan Tuhan. Kabar baik bagi dunia sekarang ini. Yang pertama, kebangkitan dari kematian menggenapi janji para nabi, mengukuhkan pernyataan Yesus sendiri atas dunia ini. Dan yang ketiga, menggenapi janjinya ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang terpenting di sini, kebangkitan dari kematian membuka meterai setan dan agen-agennya yang memutarbalikan prinsip-prinsip dari kebangkitan ini. Sehingga banyak orang yang tidak sadar telah berjalan pada kesesatan dalam hal ini. Yang kelima, kuasanya atas kebangkitan di dunia ini mutlak. Dan yang keenam, kuasa kebangkitan benteng iman umat Tuhan. Mari kita lihat menggenapi nubuatan para nabi Tuhan. Musa, seorang nabi akan hadir di tengah-tengahmu. Dengarkanlah dia. Ini nubuatan perspektif Musa untuk melihat ke depan. Bahwa apa yang mereka rencanakan dalam pengorbanan yang mereka buat di atas dunia ini. Tujuannya, goal utamanya adalah seorang akan bangkit untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Dan yang kedua, Ayub. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini satu kekuatan yang diberikan bagi Ayub. Walaupun dia menderita, sengsara, duka, nestapa, sulit bagi dia untuk memahami apa yang dibuat Tuhan. Tapi ikhtiar dalam hatinya sangat senang. Oleh karena apa? Karena ada janji untuk kebangkitan bagi dia secara pribadi. Raja Daud mengatakan, Allah bangkit. Maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Daud pun dia inginkan descendannya, turunannya adalah Yesus Kristus. Dia tahu pasti akan dibangkitkan. Karena dia memiliki otoritas untuk menyelamatkan Daud. Nabi Yesaya, bangkitlah katanya. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit ke atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Hosea mengatakan, pada hari yang ketiga ia akan bangkit, kita akan hidup di hadapannya. Sungguh luar biasa. Yunus berkata,
Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Apa artinya ini? Yesus pernah memberikan ilustrasi tentang kehidupannya atas dunia ini. Dia akan disalibkan, dia akan dikuburkan, dan dia akan dibangkitkan. Itu membuat Yunus pun mengerti dan sadar. Dia pun akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktu kedatangannya. Mikah menubuatkan hal ini juga. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini yang digemakan oleh saudara-saudara kita saat mereka mau merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Akan lahir seorang yang akan menebus kita dari dosa. Dia akan terpalang di kayu salib supaya saudara dan saya boleh diselamatkan. Itu nabi-nabi. Bagaimana dengan pernyataan Yesus itu sendiri? Supaya melegitimasi iman Kristen kita, kita percaya bahwa kebangkitan ini bukanlah hanya simbol belaka. Tapi kebangkitan ini harus kita mengerti, sadari bahwa tanpa kebangkitan Yesus Kristus, tidak ada keselamatan di dalam diri saya dan saudara. Yesus berkata, anak manusia harus bangkit sesudah 3 hari. Nubuatannya digenapi nubuatannya saudara-saudara. Amin. Amin. Yang kedua, dia menyatakan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Apakah itu terrealisasi? Amin. Dan yang berikut dia menyatakan dan akan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Hari ketiga itu kebangkitannya. Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, dimengerti oleh murid-murid. Apa maksud ini? Tuhan katakan 1 kali kamu akan mengerti. Dia akan mati, dikuburkan, disalib, dikuburkan, dan akan bangkit. Kebangkitan Yesus ini adalah tonggak sejarah umat Kristen dan iman Kristiani kita untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia berkata, anak manusia bangkit di antara orang mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini kabar gembira bagi kita semua. Dari zaman ke zaman, kita terpaku dengan apa yang kita harapkan di dalam Yesus Kristus. Ketika dia dibangkitkan, baru kita sadar keselamatan itu sudah kita genggam di tangan kita. Sebagaimana Yesus bangkit, kita pun bila mana mati di dalam iman kepadanya, pasti akan dibangkitkan. Menggenapi janjinya kepada murid-muridnya. Para wanita yang mengasihi dia, selalu dekat dengan dia, ikut serta dengan Yesus, di mana saja Yesus berada. Mereka sedih ketika orang yang dikasihinya telah mati. Itu sebabnya pada waktu kebangkitan Yesus, mereka senang. Karena pernyataan yang Yesus katakan, dalam 3 hari anak manusia akan bangkit, terwujud sudah. Lukas 24 ayat 6, perempuan-perempuan itu. Ia tidak ada di sini, kata mereka. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yang berikut, Allah yang membangkitkan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan oleh dia. Setan pun takluk terhadap hakikat juru selamat yang sempurna itu. Ini yang penting bagi kita. Pernyataan Paulus untuk kita umat manusia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaanmu. Mau jadi orang Kristen, pengikut Kristus yang beribadah kepadanya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sia-sia saudara. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bukan cuma bangkit, tapi dia akan berkuasa bagi seluruh umat manusia. Membuka meterai setan dan tipuan agen-agennya. Ini prinsip saudara. Kalau kita mengerti ini, maka iman kita akan tetap dikuatkan di dalam Yesus Kristus. Kabar baik dari dalam kubur, Yesus bangkit dari kematian. Inilah hakikat
pengorbanan yang terbesar bagi putra Allah yang kudus, tiada bercelah. Dia mati untuk saudara dan saya, dan dia telah dibangkitkan. Empty grave, kubur kosong. Dia tidak ada, dia telah bangkit. Dari kematian kepada kehidupan, menyebabkan saudara dan saya memiliki hak prerogatif untuk masuk dalam kerajaan kemuliaannya. Kubur kosong menyatakan Yesus bangkit. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy the gifts, but greater still the countless race. This child because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because He lives. Amin. Terima kasih. Mona Rotin Sulu Singal. Empty grave, kubur kosong menyatakan Kristus bangkit. Kesukaan dan damai sejahtera bagi dunia ini. Saudara tahu apa gerangan yang terjadi detik-detik Yesus mau dibangkitkan. Setan mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Ketika Yesus mendirikan kerajaannya, setan memburu dia mulai orang Yahudi. Kejar dia di mana saja dia pergi untuk mendapatkan celah, mencari kesalahan dan membunuh dia. Saat Yesus tersalib di Bukit Golgota, setan bangga karena dia telah menang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malaikat sorga tercengang melihat kondisi dan situasi ini. Kalau saja Yesus tidak dibangkitkan, para musuh-musuhnya dekat dengan kuburnya, dan tidak seorang pun dapat melihat apa yang dibuat oleh iblis ini, maka dia mensegel kubur ini, dimeteraikan dengan batu,
supaya tidak seorang pun dapat membukanya. Para pegawai Roma diinstruksikan untuk jaga tempat ini, supaya orang yang ada di dalamnya, yang disembah oleh banyak manusia, tidak akan bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sia kita di dunia ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang kasih? Malaikat Tuhan, pengganti dia di surga, turun dalam kemuliaan. Pena inspirasi menyebutkan, batu-batu terguling. Dan terjadi hal-hal yang sangat menegangkan di tempat itu. Para musuh-musuh dari Kristus, mereka takut. Serdadu-serdadu ini pucat pasi. Dan mereka tergeser ke belakang, terlempar ke belakang oleh karena keridlaan Tuhan nyata di tengah-tengah kebangkitan Yesus Kristus. Mereka mengakui bahwa dia adalah juru selamat yang telah dibangkitkan. Banyak orang kudus yang mendapat hak istimewa ketika Yesus dibangkitkan. Mereka juga bangkit, pergi ke kota-kota memasyurkan nama Tuhan yang membangkitkan mereka. Dan ini adalah kebangkitan istimewa bagi mereka yang ada di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, karena melalui kebangkitan Yesus Kristus, orang-orang Kristen, orang-orang yang hidup dekat dengan Dia, mengikuti perintah dan teladannya, akan dibangkitkan hanya pada waktu itu saja, titik. Jadi kalau orang mati dalam Yesus, jangan kita pikir seperti apa yang dikatakan oleh Matius 27 ayat 54 ini boleh menjadi bagian kita. Sehingga banyak orang yang berpretensi salah terhadap kematian orang dan kebangkitan orang ini. Katanya kalau dia mati, ya, tubuh jasmaninya di lubang kubur, tetapi jiwanya bergentayangan. Apakah itu demikian? Yesus pernah melakukan tindakan kedaulatannya untuk membangkitkan anak seorang perwira di Kapernaum. Dia juga melaksanakan tindakan yang hakiki yang dimiliki oleh dia untuk membangkitkan Lazarus yang sudah terkubur 4 hari. Dan dia boleh memerintahkan batu itu untuk dikeluarkan, dan dia panggil kepala Lazarus keluar. Ini adalah tindakan yang supernatural, yang tidak pernah dibuat oleh manusia sepanjang zaman. Sesudah Yesus, kepada murid-muridnya yang setia, yang selalu mengikuti dia dengan penuh harapan dan iman yang kokoh, melaksanakan hal yang sama. Sudah lihat, 1, Petrus membangkitkan Tabita yang sudah mati. Bangkit Tabita, bangkit. Apakah Yesus itu? Ya, Yesus. Dengan kuasanya yang diberikan kepada muridnya untuk melegitimasi kuasa Allah, maka Tabita pun dibangkitkan atau Dorcas. Yang berikut, Paulus membangkitkan Etikus yang tertidur sementara berkhotbah, saudara-saudara. Tasono, ciri, mati. Paulus bangkitkan. Hati-hati yang dia tidur. Kalau memang mengantuk sekali, saudara, ya, anggap Jonep tidur sementara. Ya, supaya saudaranya tidak mati. Karena tidur itu belajar mati. So tidur, kalau tak bangun, habis itu. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kematian dikalahkan oleh Tuhan, itu peristiwa yang luar biasa bagi kita. Mazmur 146 ayat 4. Di mana orang mati itu sebenarnya? Saya mau kaitkan kebangkitan dan kematian supaya kita boleh memiliki pemahaman yang istimewa terhadap kehidupan kekristenan kita. Jangan salah mengerti tentang kebangkitan ini sehingga banyak orang yang salah berasumsi. Sehingga iman Kristennya kepada Tuhan Yesus Kristus dangkal sekali. Orang mati, ketika dia mati, Mazmur 146 ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah asalnya. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Hilang DP maksud. Mazmur 89 ayat 69. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Tidak ada.
Siapa di dunia ini yang bilang, oh kita boleh hidup terus. Boleh terus, boleh terus. Siapa yang boleh tahan? Tidak ada. Maut itu selalu dekat dengan kita. Di mana saja kita pergi, di situ dia. Tapi oleh karena kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dengan menjaga kondisi tubuh kita, maka kita akan terberkati. Itu sebabnya doa kita, seberapa lama Tuhan kehendaki untuk kita hidup di dunia ini, menikmati kasih karunia dan berkarya untuk Tuhan, buatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang mati ini kita harus pahami. Kalau dalam bahasa Ibrani Sheol, dunia orang mati. Bapak-bapak gereja dulu kalah memahami sekali hakikat kematian ini. Bahwa orang yang sudah mati, dia berada di dunia orang mati. Itu bahasa Ibraninya Sheol. Yang bahasa Yunaninya Hades. Masuk ke dalam kubur. Tidak boleh berbuat apa-apa dia di dalam situ. Ada pengertian-pengertian dasar tentang hal ini. Abaddon. Orang-orang dulu mengerti akan hal-hal ini supaya orang dapat mengerti. Ini kote itu kematian itu. Menghancurkan orang itu dalam kehidupannya. Kan kalau orang sudah mati sudah tahu apa-apa. Dia ada dalam kubur. Itu sebabnya Ayub 26 ayat 6 dikatakan dunia orang mati tempat kebinasaan. Betul? Apakah orang mati itu sudah binasa? Belum tentu. Dia mati secara jasmani. Dan nafas hidupnya kembali ke genggaman Al-Masih. Ke genggaman Allah yang telah menciptakannya. Itu sebabnya belum. Ayub berkata ini untuk memberikan kepada kita satu pemahaman supaya kita setia di dalam Tuhan. Supaya proses kematian itu tidak akan berlanjut terus. Itu hanya sementara. Pada waktu kedatangan Tuhan kita akan dibangkitkan. Amsal 27 ayat 20 dunia orang mati kebinasaan. Abaddon, Sheol, Hades, Hell adalah alam maut atau kita sebut Abaddon itu neraka. Jadi ada pendapat katakan bahwa kalau orang sudah mati masuk dalam kubur di dunianya maka dia langsung masuk neraka. Nah demikian pemahaman tentang kematian ini saudara-saudara hanya mudah saja ketika Sheol, Hades, Abaddon ini dipadukan orang yang mati itu berada di dalam tanah, di dunianya, di kuburan. Perjanjian lama dan perjanjian waktu, periode yang berkelanjutan ini menyebutkan ketika orang mati itu dia kalau langsung ke dunianya, Sheol. Dan dia berada di dunianya. Dan dia tetap di tempat itu. Yesus Kristus datang untuk menebus dia di dalam perjanjian baru. Untuk memutlakkan kebangkitannya. Tapi orang ini masih ada di tanah itu. Belum dibangkitkan sama sekali. Ketika dia mati selesai sudah dia. Perjuangannya selesai. Itu sebabnya ketika dia mati. Ada harapan untuk masuk ke paradise. Karena sesuai dengan komit. Yesus mati untuk dia. Maka setelah dia mati. Dia tetap ada di kubur. Walaupun jaminan keselamatan sudah dia miliki. Tapi dia masih ada di kubur. Tidak ada kebangkitan orang suci. Tidak ada kebangkitan pengangkatan hidup-hidup. Tidak ada hal-hal yang istimewa bagi manusia yang mati di kolong langit ini. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa orang mati itu langsung dia secara jasmani dikubur di dunianya dan jiwanya bergentayangan, tidak ada itu. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tebusan Kristus itu berlaku ketika dia datang pada kali yang kedua. Tapi ketika manusia mati, saudara-saudara masuk di DP tanpa. Saudara yang tahu apa-apa dia di situ. Kapan dia dibangkitkan? Semua yang mati. Mereka pun yang mati di Ka'bah saat invasi Jenderal Titus. Pada tahun 70 itu. Banyak orang-orang suci. Orang-orang yang memelihara perintah Tuhan mati. Mereka tetap ada jaminan, tetapi mereka masih dikubur. Itu sebabnya ilustrasi ini memberikan hal-hal yang signifikan untuk kita pahami. Bahwa orang mati itu, dia ada di dunianya, Sheol. Dan dia ada di Hades, di kuburan. Dan paradise menanti dia, tapi masih ada di bawah.
belum diangkat. Kapan dia diangkat? Kerajaan kasih karunia itu muncul, kerajaan kemuliaan Tuhan muncul, baru resurrection berlaku bagi orang itu. Orang yang setia di dalam Tuhan, yang memegang teguh janjinya, pada waktu kedatangan Tuhan, dia akan dibangkitkan. Mengapa banyak orang yang susah mengerti akan hal ini, saudara-saudara? Karena ada teori-teori yang palsu yang digunakan setan kepada orang-orang lain untuk menyatakan, wah, orang mati itu cumalah pingsan. Ya, Swan teori menyebutkan, oh cuma pingsan sementara. Jadi kalau pingsan pasti mau bangkit. Pingsan nanti satu kali dia akan siuman. Itu sebabnya ketika orang mati, orang bilang, jangan dulu kubur. Tunggu dulu, siapa tahu dia mati suri. Kok dia mau bangkit ulang? Sampai subuh-subuh nggak bangkit. Itu di Amerika kan tidak sembarangan mengubur orang. Dia sudah mati, hilang nyawa, kembali kepada Allah yang menciptakannya. Tubuh jasmani dia dimasukkan ke tanah, Sheol, Hades, tinggal menunggu Tuhan datang. Dan teori ini tidak dipakai. Mati itu bukan pingsan. Mati itu berarti so terlepas. Torang, pen nafas, tidak ada lagi. Theft teori pencuri. Mana nyawa ini sementara waktu saya digunakan. Satu kali diangkat. Dan pemberi itu akan berikan kembali. Misalnya saudara dikubur. Kalau Tuhan bilang, bangkit. Bukan bangkit, itu bangkrut. Nah, akan ada seperti itu. Itu theft teori yang disebutkan. Ada teori kedua. Teori halusinasi atau khayalan. Semati mama. Sementara duduk, solo baliwat dia. Apa dia pesan nih? Ayah saya sayang sekali, saudara. Abdul Rahman Bakulu. Waktu dia mati, sudah saya katakan, biar Jeff, kalau so mati nanti satu kali, dia mau datang pangana. Mau bilang apa yang dia lupa pesan. Waktu kami di SMA, saya ikut pendidikan agama ayah saya. Ayah saya agamanya Muslim yang taat, saya kagum atas agamanya. Penyembahannya luar biasa, saudara, kepada Tuhan. 5 kali sehari. Orang selama 1 jam so mengeluh Pak Tuhan. Cepat Jo. Tapi dia kalau menyembah, dia memang sangat hormat, respect terhadap agamanya. Pada waktu dia mati, saya mengasihi dia. Satu kali dia bilang, aku dapat kuanin dia. Gampang, dia datang Pak Mama, kalau dia bicara, kalau nggak dengar apa tuh dia bilang, so itu tuh dia. Begitu sekarang ini, saudara. Banyak orang berteori palsu terhadap orang yang mati ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Di dunia ini anak-anak muda ini yang hadir. Takut tuh pocong. Iya. Orang mati katanya karena itu dia punya ikatannya terlalu kuat dan tidak dilepas. Maka kalau tidak dilepas, orang yang mati ini akan berontak untuk melepaskan diri. Itu sebabnya timbul istilah pocong. Pocong adalah hantu yang berasal dari manusia yang mati. Yang ketika dikubur, tali pocongnya tidak dilepas. Maka dalam banyak pengalaman warga di Indonesia, si mayat akan gentayangan dalam wujud pocong untuk minta dibukakan tali pocongnya. Kalau dia datang lari habis orang sini. Saya juga lompat. Apakah benar ini? Nah, itu teori palsu yang digunakan setan supaya orang ini percaya kepada roh-roh penyesat itu. Akhirnya menjalankan pekerjaan Tuhan, takut. Kayak pada di KKR, ada pocong. Yang ada itu. Iya, ini. Ya, kalau sepocong katanya dia dapat jual. Jual apa tuh pocong? Jual tempe. Yang enggak ada tuh setan yang jual tempe. So mati setan ada. Tapi orang yang mati ini sesudah dia mati disebutkan dia berada di Sheol, dunia orang mati. Dia berada di Hades, di kuburan. Dia hancur. Dia masuk neraka menurut orang-orang tua dulu. Belum tentu ini hormat bagi saudara-saudara semua. Nanti sebentar malam dia bilang, Pak Kuda apa kata Alkitab tentang orang mati ini? Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Saya mau baca di sini. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di dunia di bawah matahari ini. Itu sebabnya kalau mengasihi satu dengan yang lain, kasih betul-betul akrab dengan istri,
akrab dengan suami, akrab dengan anak-anak. Karena kalau saudara diizinkan Tuhan untuk beristirahat, tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi pengertian di dunia orang mati. Nyala mau tangka kiri, tangka kanan. Apalagi tangka tre-tre, tidak ada. Saudara tetap di bawah. Tunggu keselamatan dari pemberi nyawa. Baru saudara akan diangkat. Saudara-saudara yang kekasih dalam, aku kangen banget sama kamu. Udah ada kangen-kangen. So mati. Pengkhotbah 956 orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan pun lenyap. Memori kisah cinta hilang. Iya tuh. Habis. Mati. Sebabnya kalau mencintai istri, cinta betul-betul porsah. Supaya pada waktu mati tinggal kenangan. Tolong. Siapa mau tolong? Orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Sebelum mati kerja. Karena di dunia orang mati tidak mendapat upah. Mati. Orang mati tidak tahu apa-apa. Semua lenyap. Kangen-kangen tidak ada lagi. Mengapa semua ini terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Ingat. Iblis namanya. 2 Korintus 11 ayat 14. Diamarkan kepada kita semua. Untuk pemahaman ini. Hal itu tidak usah mengherankan, kata firman Tuhan. Sebab iblis pun menyerupai malaikat terang. Wah, ini itu penyebab. Sehingga teori-teori palsu ini dikeluarkan. Ya, orang mati, siapa sobobo, dia semua datang. Bagi apa dia? Ada goreng, pisang goreng. Orang mati di dalam, tidak tahu apa-apa. Siapa sobobo tu bane, oh dia sotongkah. Memang so bocor. Nah ada orang mati dia mau datang kamari, kok dia suntik. Nah, suntik. Kempes ban, tidak ada. Kita pelajari bersama, dia tetap ada di dalam kuburan itu. Yang menyebabkan saya dan saudara beriman hakiki kepada Yesus Kristus. Dan yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kebangkitan Kristus Yesus adalah kuasa kebangkitan tentang iman umatnya. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki mengenal dia. Kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Kalau orang sama-sama dengan Yesus dalam kematiannya, walaupun kita sudah mati, kita akan dibangkitkan sebagaimana Yesus telah dibangkitkan. Yohanes 5 ayat 28-29. Orang benar dalam kuburan akan mendengar suara Yesus yang berkata, Talitakum, bangkitlah anak-anakku yang setia. Dan itu boleh menjadi milik saudara dan saya bila mana kita tetap setia dalam Tuhan. Talitakum, bangkit hai umatku, terimalah pahala yang Tuhan siapkan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 51-55, pada waktu nafiri Allah berbunyi, orang mati akan dibangkitkan, maut telah ditelan. Hai maut, di mana sengatmu? Tidak dapat menahan kuburan. Kuburan itu akan dibukakan dengan kuasa Tuhan. Kuburan saudara dan saya bila mana kita diizinkan Tuhan sebelum kedatangannya akan kosong. Dan bila kita setia kepada Tuhan, disebutkan dalam ayat ini, kita akan diubahkan dan akan masuk pada kemuliaan Tuhan, akan diangkat 1000 tahun bersama-sama dengan dia di angkasa permai. Oh luar biasa janji Tuhan ini bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saya mau mengikuti Yesus Kristus, oleh karena saya dijamin untuk masuk dalam kerajaan kemuliaannya. Supaya aku, kata Paulus, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kuasa kebangkitan yang diikhtiarkan Allah untuk saudara dan saya akan digenapi. Ingat prinsipnya. Kita setia kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan hal ini. Karena kita akan dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus dan menyongsong dia di angkasa permai. Amin. Mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Allah yang rahmani rahimi, kami sangat bersyukur karena kedaulatan Allah dinyatakan dalam hidup kami ini. Kami berterima kasih karena kuasa kebangkitan
memberikan motivasi bagi iman Kristiani yang kami jalankan di atas dunia ini untuk teguh berdiri dalam Tuhan. Kami sambut berkat itu untuk kehidupan kami ya Tuhan. Kami diberikan jaminan oleh Tuhan. Mana Tuhan mengizinkan kuasa kematian itu merenggut kami di dunia ini. Masuk dalam kuburan. Tapi oleh karena Yesus telah bangkit, kami pula akan dibangkitkan untuk bersama dengan Engkau senang selama-lamanya. Di mana maut tidak lagi ada, maut telah ditelan oleh kuasa Tuhan. Jadikanlah iman kami sempurna untuk memahami firman malam ini. Kami dikuatkan, nama-Mu dimuliakan. Ketika kami akan pulang, firman ini akan kami renungkan. Boleh menjadi bagian kehidupan kami. Untuk kami setia kepada Tuhan. Sampai hari Maranatha, Tuhan datang. Kami akan diselamatkan dalam kerajaan-Mu. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang penuh kuasa. Dan Allah yang membangkitkan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah KKR kita untuk malam hari ini. Kami sangat merindukan wajah-wajah yang ada pada malam hari ini akan hadir kembali pada besok. Dan percayalah ada banyak berkat yang bisa kita terima melalui firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pendeta Jeffrey Bakulu. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Selamat malam. Seluruh panitia KKR diharapkan untuk tunggu sebentar, kita ada rapat evaluasi. Sekali lagi seluruh panitia KKR diharapkan untuk tunggu sebentar, kita ada rapat evaluasi. Terima kasih.